Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi bersama saya Hendra Purnama. Dan di kesempatan video kali ini saya bersama anak dan istri saya mendaki ke Gunung Salak atau Gunung Halimun Salak ya. Video kali ini saya pendakian melalui PIJ Saka. Dan di PIJ Saka ini dari pertama kita masuk pintu rimba sudah disuguhkan dengan tanjakan. Tapi tanjakan ini terbilang masih ramah ya untuk pendaki. Tapi kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa tanjakannya, apakah lebih dari ini. Dan untuk sahabatku semuanya, ikuti saya terus di keseruan video kali ini ya. Oke, kita langsung gaspol. Luar biasa, Mama. Dimas. Capek. Si Dimas capek kita. Karak naik gunung deh, Bapak, ya. Ya. Namanya juga naik gunung pasti capek. Mau nggak capek mah di rumah tidur. Nah, di sini ada shelter. Tapi kita belum nyampe pos. Ini baru shelter, jadi tempat istirahat. Oh ya sahabat, jadi ada sedikit informasi untuk semua sahabat-sahabatku yang suka mendaki ya, atau yang suka berpetualang. Jadi
pendakian ke Gunung Salak melalui PIJ Saka, yaitu kita sebelum registrasi apapun barang bawaan kita harus dicek kembali, dan kita dikasih satu kertas, satu lembar untuk menulis apa saja barang-barang yang kita bawa atau apa saja makanan-makanan yang kita bawa. Intinya barang ataupun makanan yang menjadi sampah itu nanti setelah pulang dari camp untuk pendakian Gunung Salak ini, sampahnya itu harus dibawa kembali ya, dan sesuai data-data yang sudah kita tulis ya, itu harus ada semua, harus utuh lagi dibawa pulang ke base camp. Nah terus identitas kita itu ditinggal, misalkan kita ada 2 orang ya, KTP kita berdua ditinggal gitu kan. Nah nanti sama petugas yang ada di Aji Saka ini akan dicocokkan dengan tulisan barang-barang atau makanan-makanan yang kita bawa. Misalkan kita contoh membawa rokok itu isinya itu ada yang 12 batang, ada yang 16, dan juga ada yang 20 batang. Nah rokok pun nanti itu akan dilihat, akan dicek bener kan nih, dari berangkat sampai pulang puntungnya itu atau rokoknya itu ada nggak 20 batang lagi gitu kan. Misalkan habis ngisep kan ada puntungnya nih, puntung itu jangan dibuang, jadi kita harus simpan. Nah nanti sisa dan yang ada di bungkus rokok dan juga puntung itu akan disesuaikan dengan yang sudah kita tulis. Misalkan 20 batang ya harus ada 20 batang lagi gitu kan. Nah untuk pendakian melalui Aji Saka ini, dari pertama pendakian dari pintu rimba ya, kata-kata kerennya itu pintu rimba. Apa itu pintu, kalau kita mah gerbang pintu masuk melalui hutan Gunung Salak ini, dikasih tanjakan. Dari pertama kita masuk ke pintu rimanya itu tanjak terus ya, dan nggak jauh sudah kita melalui setengah kiloan, itu ada sekitar 200 meter ada bonus landai ya. Nah dan di sini saya sedang beristirahat di pos bayangan. Di pos bayangan ini ada shelter ya untuk kita istirahat, dan juga vegetasi hutan sini lumayan lebat ya, dan untuk jalurnya, jalan setapaknya itu sangat jelas, jadi kalian gak usah takut nyasar ya. Dan juga pelang-pelang atau petunjuk arahnya juga itu ada jelas gitu, jadi kita gampang untuk berjalan melalui puncaknya ya. Dan juga jalannya terbilang lumayan licin ya, karena ada tanah juga bebatuan. Oke, sahabat semuanya, itu informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Mungkin saya nggak akan lama-lama untuk beristirahat di sini ya, seperti biasa hanya 5 menit untuk istirahat, karena kalau terlalu lama nantinya takutnya malas pergi. Baik, terima kasih yang sudah menonton video saya, yang selalu mengikuti saya. Semoga saya kedepannya semakin kreatif dan semakin menantang untuk bikin videonya ya. Jika kalian istilahnya ada requestan, silahkan tinggal dikasih di kolom komentar. Kalau misalkan ada nih di tempat kalian untuk gunung yang didaki, saya siap untuk mendakinya gitu ya. Insya Allah bila ada teman-teman yang kasih komentar, insya Allah saya balas.
Oke, sampai semuanya, ikuti saya terus dan jangan lupa untuk bantu di share dan subscribe-nya ya. Mohon dukungannya, karena tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Tanpa kalian saya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena berkat dukungan dan support dari kalian, saya selalu semangat. Itulah kesemangatan saya itu dari kalian. Oke, kita langsung saja lanjut perjalanan kita ya. Tanjakan, tanjakan, dan tanjakan ya. Aduh, luar biasa sahabatku semuanya untuk apa itu tanjakannya, mantap. Salah sih.
Luar biasa. Capek. Ini baru pertama kita dikasih tanjakan yang sangat vertikal ya. Mungkin sekitar 70 atau 80 derajat vertikalnya. Luar biasa. Gimana, Mah? Mantap lah. Salak sih. Salak sih. Jadi ini yang gue suka, yang gue sangat favorit ya, trek seperti ini. Jadi meskipun menguras tenaga, kalau kita emang suka dan senang hobi, nggak kerasa capek meskipun hosan. Gimana Dim rasanya, Dim? Capek. Di mana? Salak. Salak. Anak saya aja bilang mantap, luar biasa. Gunung Salak juara trek. Oke, kita lanjut lagi, Dim. Let's go, Dim. Ya, itulah sahabat semuanya. Jadi tanjakan yang ini baru pertama ya. Oke, sahabatku, kita rehat dulu. Anak pensi saya katanya lelah untuk melangkah, tapi masih bersemangat ada. Jadi untuk sahabat-sahabat yang senang mendaki, yang senang berpetualang, yang belum pernah ke sini, kalian harus mencoba untuk datang ke Gunung Salak Cimande 1 melalui Aji Saka ini. Luar biasa ya. Gua suka, gua gedemen trek seperti ini. Nih kedepannya masih tanjakan lagi. Baru aja kita beberapa meter, adalah sekitar 10 meter kita dikasih bonus landainya. Ini udah nanjak lagi di depan. Luar biasa. Ya kan? Udah nanjak lagi kan? Belum di depannya nanti. Ya. Akan lebih vertikal lagi tanjakannya. Hitut masih hitutnya Itu atau kamera hitut ya. Saya jatuh. Saya nyenggol pohon. Biasa.
Oh ya sahabatku, ada yang lupa yang belum saya kasih tahu ya. Jadi pendakian Gunung Salak Cimensek ini kalau melalui Haji Saka itu minim sekali atau nggak ada ya untuk sumber air. Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan banyak-banyak bekal air ya, karena untuk sumber air di sini nggak ada. Kita susah untuk cari sumber air ya. Pokoknya untuk sahabat-sahabat pendaki, bila mendaki ke sini itu harus banyak bekal air ya, karena air itu nomor satu untuk saya, untuk semua. Apalagi tanjakan-tanjakan ini sangat vertikal banget nih, 80-70%-an, luar biasa lah. Tapi anak saya si Dimas, dia itu semangatnya sangat jos. Tanjakan seperti ini aja dia lari-lari. Jadi istri saya, ya saya suruh dulu aja, karena tadi kalau saya duluan banyak ketinggalan oleh saya. Dan juga kalau ketinggalan kasihan saya nggak bisa memantau keamanan istri saya. Oke, kita lanjut ya. Jalan katanya di depan. Nah, anak saya menemukan itu tempat yang agak luasan untuk kita sarapan ya, karena oh iya, sarapan tadi udah wuduk ya, untuk makan siang lah. Jadi itu coba untuk makan siang, kita akan coba makan siangnya itu hanya dengan roti tawar aja. Oke, untuk sahabat semuanya, kita istirahat lagi ya. Dan untuk makan siang sekarang udah, sebetulnya sih belum waktunya makan siang sih, tapi kita semua udah kelaparan ya. Tadi pagi kita udah sarapan hanya uduk ya, itu pun sedikit gak banyak. Anak saya juga udah kelaparan katanya, karena kan emang treknya itu luar biasa, sangat menguras tenaga ya. Jadi kita rehat lagi, dan untuk makan lah, paling kita hanya makan roti tawar aja ya. Di mama oke itu atasnya. Kita makan roti bakar dulu ya. Pakai etam coklat. Roti bakar, roti tawar. Coklat. Ini jadi nyaman. Anak-anak. Uhang aku. Pakai lemon. Pisau di mana pisau? Nah, Itu sama gitunya. alhamdulillah. Ini tangan pisau dim. Ini pisau tangan. Atau dia di tas ada ya non? Apa bang? Yang permen. Ini di atas.
istri. Oke, kita langsung lanjutkan perjalanan kita. Setelah istirahat, makan-makan roti tawar ya, yang penting makan junk food ya, nggak terlalu lapar. Tadi istri saya sama saya duluan, saya belakangan. Luar biasa, gila. Luar biasa. Hah? Bisa tahu apa? Hah? Gak bisa? Ya, istriku nggak bisa nanya katanya. Jadi saya bantu istri dulu ya. Nah.
Oke, sampai semuanya. Inilah jalur yang berbahaya ya kalau menurut saya. Jadi untuk pemula jangan dulu deh untuk kesini. Oh ya, di belakang kita ketemu sahabat kita dari Jampang Tengah. Beliau sudah 2 kali naik ke sini. Biasa. Nah, itu beliau-beliau yang dari Jampang Tengah. Bisa tuh? Bisa? Hah? Bantuan sing tipolesan. Bisa? Oke. Wow. Ini dia treknya. Kita bergabung dengan rombongan yang dari Jampang Tengah ya. Ada 4 pecantan tangguh. Setelah melewati tanjakan yang sangat curam, dan sekarang kita mendapatkan bonus, mendapatkan trek yang landai. Oh, di sini ada tenda ya. Jadi mungkin semalam ada yang camp di sini ataupun yang baru datang subuh tadi ya. Di sini camp abri. Oh, ini camp abrinya. Jadi ini camp abri. Nggak tahu ini pos berapa. Iya, camp abri pos berapa? Camp Abri berada di ketinggian 1080 mdpl. Cuma nggak tahu ini camp Abri itu pos berapa sih? Pos 2. Di sini mah nggak ada pelang pos-posannya ya? Tadi ada di bawah. Oh, di bawah? Ya, Salak 1? Ya. Oh, berarti itu pos 1. Nah, yang ini sekarang kita berada di pos 2. Camp Abri. Oke sahabat, kita bergabung dan ketemu di jalur dari Jampang Tengah ya. Parung Jampang Tengah. Mau camp di mana? Di Bangawi. Bangawi. Pos 4. Tapi arek nama di iya Kasamit nak. Kasambit nak. Di puncak nak. Oh, di puncak nak. Lebih ngarah. Oke, enak ya. Jadi tegur sambit deui. Ambulat mau ini mah. Ayo mangga. Permen. Oh, permen dah. Ayo tim tuh, Man. Makasih ya gitu. Itu Dimas teh. Mana Om? Nah, setelah berbincang-bincang bersama sahabat-sahabat kita yang dari Jampang Tengah Parung ya, kita nggak berhenti di situ, jadi langsung melanjutkan perjalanan kita, dan kita target antara campnya di pos 4 ataupun kita langsung campnya di Sambit gitu kan. Jadi kata beliau kalau camp di sana itu di puncak itu lebih enak gitu. Nah, dikarenakan anaknya katanya kasihan sama mamanya, tasnya berat, dia mau mencoba membawa tas keril mamanya. Gak tahu sampai mana nih dia kuatnya ya, kita ikuti aja ya.
Luar biasa, tapi salut dah. Cuman gak kelihatan si Dimas tuh. Malah gedean tasnya yang si Dimas lagi. Luar biasa, udah 5 meter. Jago anakku ini ya, buat tas carrier mamahnya. Widih, kadang jengkang dilah. Widih, jago widih. Mabok, mabok. Salah ya. Widih, jago luar biasa. Tapi saya kasihan melihatnya. Udah menempuh 25 km. 25 meter. Maksudnya luar biasa jago. Dim, Bapak mau nanya. Dim, gimana rasanya membawa tas carrier mama? Berat. Berat? Sangat? Berat. Tapi masih kuat gak? Masih. Kalau nggak kuat ke mamain lagi. Masih. Jago luar biasa. Udah kasihan ah. Di sini ada arah panah ya, menuju ke puncaknya katanya. Kita ke arah kiri. Ke situ. Di sini kalau mau camp bisa, cuma sini hanya cukup satu tenda aja. Kalau tadi di apa itu? Camp Abri itu luas, bisa 4 ataupun 6 tenda. Oke, paling saya nggak akan lama-lama di sini. Saya akan langsung lanjut ke perjalanan selanjutnya ya. Memang Gunung Salak ini terbilang sangat, treknya itu lumayan menguras tenaga ya. Jadi treknya sangat luar biasa sekali. Pantas saja ini gunung yang paling pilar ya untuk treknya. Tadi isi saya sempat jatuh ya, tapi nggak kenapa-napa. Alhamdulillahnya itu hanya terpleset karena salah menginjakan kakinya ya. Oke. Oke, dikarenakan baterainya tinggal sedikit, paling saya akan melanjutkan nanti ya setelah kita mengetes.
Oke, sahabatku semuanya, kita baru sampai lapak pakis ya. Jadi lapak pakis ini di ketinggian 1350 mdpl. Lanjut ya, perjalanan kita nggak berhenti di situ. Wih, Dimas luar biasa membawa tas keril mamahnya. Sekarang sudah bisa, sudah kuat. Dim, berat ya Dim ya? Berat ya Dim ya? Coba lihat ke sini coba lihat ganteng nggak? Aduh, oke gak? Masih kuat? Dimas kenapa mau bawa tas carrier mama? Karena Kasihan ke mama. Oh, jadi Dimas sementara di tempat jalan landai juga ya? Mumpung ada jalan yang datar ya, ada bonusnya ya. Tapi sebentar lagi di depan kita akan mendapatkan tanjakan yang luar biasa ekstrimnya Dim. Oke sahabat, inilah anak laki-laki saya ya. Dia mau membantu ibunya membawakan tas keril yang ukurannya itu 60 liter dan kalau ditimbang ini beratnya itu sekitar 12 kilo. Tim, ikhlas gak? Ikhlas. Kalau berat bilang Dim ya. Kalau udah lelah bilang ya. Tadi itu anak saya ya. Anak laki-laki yang baru berumur itu sekitar 9 tahun. Ya itulah kalau saya cara mendidik anak itu seperti ini. Jadi semuanya masing-masing mempunyai versi cara mendidik anak ya. Kalau saya sering suka membawa ke tempat-tempat seperti ini, yaitu ke pendakian. Karena kenapa saya selalu mengajak ke pendakian, karena saya ingin mengajarkan anak saya itu mengenal alam dan bisa kedepannya mengerti, menghargai lingkungan. Oke, dikarenakan perjalanan masih lumayan agak jauh juga ya, paling untuk vlognya ini saya hentikan cukup sampai sini dulu. Nah nanti di depan kita sambung aja. Gunung Salak. Oke, mantap.
siap juga lihat tanjakan kayak gini mah. Siap. Aduh. Dimas, kumaha perjuangan? Mantap. Gitu. Treka kumaha treka kumaha treka. Tidak. Treknya mantap. Sahabatku semuanya, mungkin dikarenakan hari sudah mulai gelap dan kabut juga udah mulai sangat tebal sekali ya, paling saya bersama istri dan anak saya akan camp di jalur ini. Jadi kita nggak akan mungkin melanjutkan perjalanan kita ya. Ini di persimpangan Haji Solomod. Dikarenakan hari sudah gelap, dengan sangat terpaksa saya akan camp di sini aja ya. Mudah-mudahan di sini aman, tidak ada gangguan hal yang tidak diinginkan. Bisa kabut kan tinggal jalan. Ya, kabut semakin tebal ya, jadi pandangan kita nggak jauh. Asal potong. Oke, kita sekarang berada di pos Haji Solomod. Ya, mungkin saya akan bikin dari sini aja ya, karena nggak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Let's go. Masih kena. Jadi yang simpan di handap jadinya.
worries are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Oh, you seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about time. Oh, all sing your high line on the roller coaster of life. You've got to all choose your timeline. Oke, sahabatku semuanya, ini baru jam 9 malam ya. Saya bangun karena ada germicik hujan, cuman kecil sih. Ya Allah, baru kali ini saya mendaki itu salah prediksi untuk membawa perbekalan ya, utamanya air. Jadi pendakian kali ini saya kekurangan air, dan ternyata melalui Aji Saka itu sangat tidak ada sumber air sama sekali. Jadi kita itu harus benar-benar membawa perbekalan air yang banyak. Meskipun makanan banyak dan cemilan banyak, kalau nggak ada air ya apalah daya, karena paling utama itu air. Nggak tahu nih besok saya mau sampai atau enggak nih, karena besok sambit kita nggak punya air, takutnya kena dehidrasi ya. Paling saya akan memutuskan untuk turun kembali ya, mudah-mudahan ada hujan, saya bisa menampung air dan mengisi botol-botol bekas air ya. Kalau nggak ada hujan ya, mungkin saya dengan sangat berat hati harus kembali turun, daripada kita mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah, kita harus dengan perhitungan yang baik ya untuk setiap pendakian, karena meskipun nggak seberapa tingginya pendakian gunung ya, tetap kita daripada kekurangan lebih baik kelebihan untuk membawa perbekalan itu ya. Semoga aja ini nanti ada hujan. Kalau ada hujan kita bisa menampung air.
gambar ya. Itunya nggak usah dibuka. Terus bukan Nah itunya aja tuh. Pinggir. Nah. Ininya. Nah. Bukan. Bottomnya. Hah? Itu yang lu pegang. Nah, ini. Bukan. Ini. Depan. Bukan, bawahan. Depan, bawah. Pinggir. Itu yang itu. ini. Tunjukin.